Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Ranasari Harefa SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi Pancasila dari LPTK Universitas HKBP Nomensen dengan nomor induk mahasiswa 25193215. Saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran mandiri di unit kerja UPTD SD Negeri 070986 Ononamele 1 Lot. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana semangatnya pagi ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kehadiran kita semua pada hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, Ibu melihat kehadiran anak-anak kami semuanya. Cantika, Theo, Hadir, Bu. Leo, Hadir, Bu. Victor, Hadir, Bu. Belvia, Hadir, Bu. Ines, Hadir, Bu. Nadine, Hadir, Bu. Yestin, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Mei, Hadir, Bu. Princess, Hadir, Bu. Azela, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Amran, Hadir, Bu. Erzira. Baik anak-anak, karena semua pada hadir, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan aktivitas kita pada pagi ini. Siapa petugas berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan nama Tuhan. Masing-masing. Ya Tuhan Allah, Bapa yang berkuasa dan juga kepada mereka yang Bapa, semoga kami kebesaran kami dari Bapa, hanya dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu ajak kita dulu menyanyikan lagu wajib. Ibu undang semuanya berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Terima kasih nak. Silakan duduk kembali.
Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi yang baru pada pagi ini, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, siapa yang tahu di antara teman-teman yang tahu materi kita sebelumnya? Silakan, Ibu beri kesempatan pada Yestin. Tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih nak sudah menyampaikan apa materi kita pada sebelumnya. Nah, selanjutnya materi kita yang baru pada pagi ini adalah mengenai norma dan aturan. Nah, norma dan aturan perlu dulu Ibu sampaikan sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian norma, aturan, hak, dan kewajiban. Kedua, menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Berikut, ketiga, menceritakan contoh pelaksanaan norma dan aturan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Keempat, menjelaskan manfaat mematuhi norma serta akibatnya jika tidak mematuhi norma di masyarakat. Kelima, menerapkan norma dan aturan yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini anak-anak. Maka sebelum kita masuk pada materi, Ibu menayangkan sekilas video tentang materi kita tentang norma dan aturan di sekitar kehidupan kita. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah. Nabila, tadi sangka-sangka Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka rekannya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melihat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Kristina.
Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha, kata bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamanya, Mama, tadi aku punya teman baru loh, namanya Christina dan bagus obat. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nah, tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mulai membayangkan esok hari belajar dan bermain. Oke, itu saja video tentang contoh, norma, dan aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik. Selanjutnya anak-anak, ini penayangan video tadi memberikan kita contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita itu mengamalkan agama kita atau ketuhanan kita kepada yang Esa. Iya ya Nayang? Nah, terus dari video itu juga membawa kita berpikir tentang bagaimana berbagi itu bersama dengan teman. Iya ya? Dan itu juga video itu memberi kita pemahaman bagaimana juga kita itu saling menghargai perbedaan agama yang satu dengan yang satu. Siapa yang tahu anak-anak berapa agama kita di Indonesia? Semua tahu? Siapa yang tahu? Semua tahu? Oke, bagus. Yang tahu unjuk tangannya, siapa yang mau memberitahukan kepada kita? Victor di depan. Besar Satu Islam, dua Kristen, tiga Katolik, empat Buddha, lima Hindu, enam Konghucu. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk salut. Salut. Terima kasih banyak, Nak. Tadi Ibu tanya berapa agama kita di Indonesia, ada 6. Ibu ulang kembali, ada 6. Yaitu agama yang pertama
Kristen. Sudah tahu kan cara beribadahnya di mana? Di gereja. Siapa saja itu Katolik dengan yang sama ya, dengan Kristen. Nah, urutan kedua yaitu Kristen, setelah itu Katolik. Ketiga apa? Islam. Islam di mana tempat beribadahnya? Semangat sedikit nak. Keempat, Hindu. Di mana tempatnya? Oke, ya. Kelima apa? Buddha. Di mana tempatnya? Di vihara. Konghucu ke-6? Di Klenteng. Ya, bagus. Tepuk semangat. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu mau dulu kita supaya ada semangat belajarnya, supaya ada hidup suasana. Ibu ajak kita dulu berdiri semua, ice breaking, tangan diputar-putar, oke? Tangan diputar-putar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya,
Ibu bertanya dulu, apa yang tahu kalian tentang video tadi yang barusan kita putarkan mengenai norma dan aturan? Satu orang saja. Apa makna dari video tadi berkaitan tentang norma dan aturan? Saya senang karena saya tahu bagaimana cara menghargai bersama dengan sekolah, rumah, Oke, terima kasih. Baik, sudah ditanggapi oleh Ines dari makna video tadi, ada memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kita itu menghargai, berbagi, dan bekerja sama ketika ada yang berbeda agama dengan kita atau berbeda pendapat dengan kita, kita harus menghargai sehingga terjalin yang namanya saling menghormati dan menghargai. Nah, penasaran tidak? Apa pelajaran kita selanjutnya? Penasaran tentang apa saja itu norma dan aturan, iya kan? Baik. Sebelumnya Ibu tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, masih ada semangatnya? Baik. Ini dia materi kita tentang pengertian norma dan aturan. Kita baca sama-sama dua, ya. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia berlaku norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini yang menjadi materi kita. Tadi tujuan pembelajaran yang pertama kita mengenal pengertian apa itu norma. Inilah pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa saja itu norma yang berlaku di pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat? Ada 4. Yaitu siapa yang bisa menyebutkan kembali? Ya, Nadine, berdiri. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, benar sekali nak. Yaitu kesusilaan. Penasaran kita dengan apa itu norma kesusilaan? Nah, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Satu-satu kita akan pelajari nantinya. Nah, semua norma yang berlaku di Indonesia ini mempunyai sanksi berupa melanggar aturan atau norma. Sanksi sosialnya ada, sanksi adatnya juga ada, sanksi hukumnya juga ada. Ini kita sudah tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu ambil contoh kecilnya di dalam kelas kita ini. Ya kan? Kamu mempunyai kegiatan proses belajar mengajar, ya kan? Ada aturannya, ya kan? Kita dari awal kita ikuti sampai akhir, ya kan? Dan ada juga berupa tugas, dan itu semua kita pelajari nantinya yang mana hak dan yang mana nanti kewajiban, ya kan? Jadi ketika ada hak kita menerima pelajaran,
maka juga ada konsekuensinya juga kita laksanakan yang namanya kewajiban. Jadi ketika norma dan kaidah itu muncul atau timbul, maka timbulnya juga hak dan kewajiban. Karena tadi Ibu bilang aturan itu ada supaya kehidupan kita itu tertib, aman, dan baik. Jadi hak dan kewajiban juga perlu ada. Kenapa? Karena hak tadi Ibu ambil contoh di dalam kelas ini. Hak kita terima pelajaran dari ibu guru. Hak kita juga menerima sepenuhnya perhatian guru, ya kan? Lalu kewajiban kita, ketika kita sudah belajar, pasti setelah itu ada tugas yang diberikan oleh guru. Maka anak-anak juga harus menuntaskannya atau melunasinya atau memenuhinya. Itu. Jadi kewajiban itu juga harus dilakukan. Contoh yang pertama mengenai hak ini adalah kita terima lalu kita peroleh. Seperti kita ambil contoh gambar yang pertama, dua orang anak sedang menikmati bagaimana taman yang asri, yang sejuk, ya kan? Pagi ini kita menerima cuaca yang mendukung, yang cerah, artinya sejuk, ya kan? Sejuk, nyaman, membawa kita semangat untuk beraktivitas. Jadi sudah terpenuhi? Sudah. Mengenai belajar juga sudah terpenuhi? Sudah. Nah, kewajiban kita sebaliknya. Tadi kalau belajar, kewajiban kita yaitu melaksanakan tugas, menyelesaikan sampai selesai. Sedangkan kalau dia menikmati lingkungan yang bersih, maka kewajiban kita yaitu kita jaga kebersihan lingkungan itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut, setelah kita sudah tahu itu hak dan kewajiban, muncullah poin ketiga, tujuan pembelajaran kita, macam-macam norma. Norma dan aturan. Pertama, tadi Ibu sampaikan norma kesusilaan. Jelas di sini nak, kita sudah tahu norma kesusilaan itu, silahkan dibaca oleh Princess. Ini norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dan arti menguasai manusia. Oke, terima kasih. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Norma kesusilaan ini, kata temanmu si Princess tadi, yaitu mulai dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan merupakan juga perbuatan baik dan ada juga perbuatan tidak baik. Dan ketika kita melanggar norma kesusilaan, maka muncul yang namanya pelanggaran. Yaitu contohnya kalau kita tidak mengerjakan tugas, ya kan? Apa yang muncul? Ya, kamu ditegur, diberi sanksi oleh guru. Dan bagaimana perasaannya? Ya, perasaanmu tidak senang. Perasaanmu bagaimana lagi? Kecewa. Nah, itu tandanya sudah ada pelanggaran. Ketika tidak ada pelanggaran, bagaimana juga? Dia menerima rasa kecewa? Tentu tidak. Dia menerima rasa sedih? Tidak. Malahan dia merasa gembira dan senang karena diberi apresiasi oleh guru bahwa dia sudah mentuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan tugas. Berikut norma kesusilaan ini juga contohnya uangmu jatuh, ya kan, di kelas. Tiba-tiba temanmu juga lewat. Bagaimana ekspresinya? Ada dua contoh itu, jujur dan tidak jujur. Kalau jujur berarti itu berhubungan dengan norma agama. Norma agama itu berkaitan dengan norma kesusilaan, kejujuran. Ketika kita jujur barang sesuatu yang bukan barang kita, maka itu otomatis kita itu diperhadapkan dua hati nurani.
baik atau nah itu dia. Paham ya? Oke. Sampai di situ paham mengenai norma kesusilaan. Jadi muncullah di benak manusia sebagai orang-orang yang sudah mengerti dan memahami. Itulah kita itu harus mengerti apa itu macam-macam norma. Jadi norma kesusilaan ini membawa kita untuk lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab dan cedekia. Jadi pelanggarannya tadi sudah kamu tahu. Ketika uang temanmu jatuh, dua diperhadapkan kita. Itu bukan kesengajaan, bukan unsur kesengajaan, kebetulan jatuh. Lalu kamu diperhadapkan dengan hati nurani. Baik muncul dan tidak baik. Apakah saya jujur mengembalikan atau tidak jujur? Dan itu kembali ke kamu. Siapa yang akan menerima sanksi? Bukan temanmu, tapi diri orang yang melakukan atau yang melanggar. Itu contoh kecilnya. Jadi kejujuran di situ berlaku tidak? Berlaku. Iya kan? Berikut norma kesopanan. Norma kesopanan ini hampir sama dengan norma yang dikatakan dengan adat. Tahu adat? Adat kita di Nias apa? Menyapa. Menyapa bahasa daerah Nias apa? Semangat sedikit. Ya apa? Oke, Yahobu. Jadi kita itu harus menunduk kepala, bukan mesti harus dipaksa. Mulai dari hati nurani. Yang lebih tua dengan kita sapa, kita bilang Yahobu, itu adat istiadat Nias. Dan di sini dimunculkannya kita itu harus bisa, ya, harus bisa belajar tentang norma kesopanan. Ini sumbernya dari aturan pergaulan kita dalam sehari-hari. Norma kesopanan ini juga bersumber dari kebiasaan masyarakat. Sehingga disebut juga norma adat yang turun-temurun dan tidak bisa terpisahkan. Norma kesopanan juga di setiap daerah berbeda-beda. Kalau di contohnya di Gunung Sitoli, berbeda bahasa logatnya dengan orangnya selatan. Kalau di kota Gunung Sitoli, ya mulus halus. Tapi kalau di Nias Selatan, ada itu vokalnya itu tekanannya besar, tekanan vokal berbicaranya dibanding warga yang tinggal di kota Gunung Sitoli. Jadi itu adalah adat kebiasaan yang tidak bisa kita pungkiri, atau itu istilahnya turun-temurun, tidak bisa dihapus. Jadi semacam di Nias berbeda juga suku yang lain, contohnya suku Batak bahasanya Horas, kalau sama kita Yahobu, ya kan? Itu namanya norma kesopanan. Jadi kalau kita keluar dari daerah kita, maka kita junjung tinggi nilai-nilai adat daerah yang kita datangi. Kalau orang lain juga datang ke daerah kita, kita juga sapa dengan baik, ya kan? Nah, itu namanya saling menghargai. Nah, muncullah yang namanya kesopanan. Norma kesopanan juga harus ada sanksinya kalau tidak dipatuhi, ya kan ya? Contoh, ada seorang guru dan ada seorang anak. Dia tiba-tiba ekspresi seorang guru sedang berbicara. Lalu tiba-tiba anak sekolah lewat. Bagaimana ekspresi seorang murid? Apakah lewat saja? Ya, pasti dia meminta tunduk, lalu mengatakan, "Permisi Ibu." Lalu respon guru juga mengatakan, "Silakan Nak." Ya, itu dia. Jadi perbuatan ini terpuji tidak? Terpuji. Oke. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya norma agama. Ini norma agama mengenai donor darah. Ini PMI ini, organisasi PMI. Palang apa? Indonesia. Betul sekali. Norma agama ini juga berasal dari Tuhan. Ajarannya juga
ya sesuai dengan agama yang dianut, yang dipercayai oleh masing-masing individu. Norma agama juga harus kita taati, karena setiap umat ada cara beribadahnya. 6 tadi Ibu bilang kan, norma agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, berbeda-beda pelaksanaan ritual ibadahnya. Ya, maka kita itu harus harmonis, saling mengayomi dan menghargai. Apabila melanggar norma agama, maka kita akan mendapat berupa sanksi. Kalau dia antara agama itu hubungannya dengan Tuhannya, pribadinya dengan Tuhannya, dan itu berupa hukuman di dunia dan di akhirat. Contohnya, ada orang yang melakukan pembunuhan, lalu siapa yang menanggung dosanya? Dosanya itu ditanggung oleh orang tua atau dirinya sendiri? Iya, karena perbuatan itu bukan orang lain yang mengajukan dia, tapi dirinya sendiri. Iya ya? Iya, nah. Berikut. Yaitu donor darah ini tidak dengan dipaksa, sukarela. Artinya dia memberikan sumbangan darahnya bagi orang yang membutuhkan. Ini sering di rumah sakit. Nah, ketika ada yang kritis. Sering ini di rumah sakit kita, di rumah sakit umum Kota Gunung Sitoli. Maka para pendonor darah ini memberi sukarela tanpa pamrih, tanpa memberikan sebagai jasa bahwa dia sudah memberikan dukungannya untuk mendukung kesehatan manusia yang membutuhkan donor darah. Nah, berikut norma hukum. Norma hukum ini merupakan aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Sering kita lihat ini kan tidak memakai helm. Ya, nah ya. Apa akibatnya kalau tidak memakai helm? Ditilang. Ditilang. Setelah ditilang, ditegur, diberi sanksi. Apalagi nak, dipanggil dirinya untuk singgah sebentar di pos polisi, lalu diproses, diwawancarai kenapa begini, lalu ditahanlah sebuah bukti STNK. Itu wajar saja, ya kan? Karena kenapa? Untuk memastikan keselamatan manusia itu sendiri. Nah, ini juga norma hukum menjaga keamanan kita, keselamatan jiwa, ketertiban. Kalau contohnya adanya pertempuran antara suku dengan suku. Jika tidak ada norma hukum ini, semua manusia tidak bisa hidup damai. Di bawah tekanan semua. Tidak terkendali lagi. Dan mempunyai teguran seperti rambu lalu lintas tadi. Ditilang, didenda, dan kalau ada yang fatal perilaku manusia bisa dipenjara seumur hidup. Contohnya, ada manusia sekarang ini mengedarkan narkoba. Dipromosikannya kepada anak-anak generasi yang masih belum paham akan hal itu. Lalu tiba-tiba juga generasi yang akan mau tergiur, akhirnya dia tidak muncul hati nuraninya. Apa boleh atau tidak? Makanya lah pelajaran kita ini sangat baik sekali. Menegur titah-titah kita, perbuatan kita, menyadarkan kita kembali, menggugah hati kita kembali supaya menjadi anak yang lebih baik, sukses nantinya. Jadi itu pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam norma-norma hukum. Sekali lagi, kalau dihukum ada sanksinya berupa denda, berupa ditilang dia kalau bagian sepeda motor, mobil, bus, ataupun ketika sepeda motor dia tidak memakai helm, tidak membawa
apa namanya itu? Iya, semua harus lengkap. Makanya di dalam ketentuan undang-undang ada itu pasalnya. Ya, nah ya. Berikut, setelah kita sudah pelajari macam-macam norma, maka perlu kita tahu juga manfaat menerapkannya. Perlu kita tahu cara menerapkannya. Ini dia. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Ada. Pertama, Yestin. Menciptakan ketertiban. Oke, bagus. Kedua, Leo. Meningkatkan rasa peduli. Bagus. Keempat, Menciptakan kehidupan yang rukun. ya. Ines. Adat istiadat. Adat istiadat tetap terjaga. Kelima, Mazira. Menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Terakhir, Belvia. Menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Bagus. Terima kasih. Semua yang kalian sampaikan mengenai manfaat penerapan ada 6 dan Ibu jelaskan apa maksudnya. Pertama, menciptakan ketertiban. Tadi terakhir Ibu bilang rambu lalu lintas. Itu artinya nunggu ketertiban menjalankan aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh melanggar ya, karena ada sanksi dan tegurannya. Tadi Ibu bilang apa sanksinya kalau kita tidak memakai helm, tidak membawa kendaraan lengkap, dan tidak boleh juga membawa kendaraan di bawah umur 12 tahun. Iya, kenapa nak? Karena itu juga ketentuan anak-anak yang membawa sepeda motor di bawah umur yang muda itu tandanya tidak memiliki SIM, tidak dikeluarkan. Memiliki SIM ataupun KTP harus 17 tahun ke atas. Itu tandanya sudah mulai dewasa. Bisa dia bertanggung jawab untuk keselamatan. Oke, nah. Kedua, rasa peduli. Bagaimana cara kita meningkatkan rasa peduli? Seperti ini contohnya. Ya kan? Rasa peduli kita kepada kawan ketika kawan sedang asik dengan dirinya sendiri. Maka kita beri dia semangat. Ya, begitu juga di sini. Ketika teman sedang tidak kefokus, kita beri dia sebagai semangat, masukan supaya dia sama-sama semangat, fokus bersama dengan kalian. Begitu juga di sini. Nah, jadi di sini juga kalau kawan-kawan sedang asik menulis dirinya sendiri, kita sebagai yang sudah mengenal, jangan dibiarkan, tapi diingatkan supaya sama-sama menikmati kebersamaan. Berikut, rasa peduli itu ya harus juga ada untuk bisa mencapai penerapan norma dan aturan. Ketiga, menciptakan kehidupan yang rukun. Bagaimana ini kehidupan yang rukun? Contohnya kehidupan yang rukun ini tidak boleh mengejek kawan, saling menghargai. Kalau kawan ada kelemahan, diberi solusi. Contohnya dia ada terbentur bagian matematika, contohnya dia tidak bisa memberikan solusi. Maka yang sudah bisa mengerti solusi itu, mari berbagi, saling berbagi pengetahuan. Sehingga dengan seperti itu, maka Tuhan juga melihat di bawah, oh anak-anakku ini saling berbagi, saling membantu, itu ya. Dan pahalanya dapat kita, dapat. Tapi itu di dalam kehidupan Anda, tanpa kita sengaja pasti kita dapat pada saatnya. Dan jangan juga kita harus menuntut, mengalir dengan sendirinya kita pasti
mendapat. Paling tidak kesehatan diberi oleh Sang Kuasa, ya kan? Berikut, ada istiadat tetap terjaga. Istiadat kita di Nias ini jangan sampai kita ikut-ikuti. Ada istiadat kalau ada tamu kita dari seberang contohnya yang berbeda dengan kita, yang paling sering muncul bertamu dengan kita yaitu orang Amerika, orang Inggris, orang luar negeri lah. Iya kan? Sering mempengaruhi budaya lokal kita. Contohnya dari cara berpakaian. Jadi biarlah mereka itu. Lalu kita bagaimana? Tetap konsisten pada adat istiadat kita sendiri. Nah, tentu itu yang bagus. Ya. Kalau mereka sudah terbiasa hal semacam itu, ya cukup tahu aja sebagai pembelajaran, sebagai pengalaman. Ketika ada teman yang salah mengartikan, tegur dan beri dia saran. Kedua, menciptakan rasa saling menghormati. Nah ini harus kita terapkan ini. Kalau kita tidak menciptakan rasa saling menghormati, apa yang terjadi nak? Benturan, adanya pertengkaran, ada yang saling menjatuhkan. Akhirnya apa yang terjadi nak? Tidak ada kedamaian di tengah-tengah masa. Contoh, ibu ambil contoh. Di Papua ini sekarang mulai ada yang nggak bagus. Ya, yang nggak bagus, kelompok-kelompok adat-adatnya, yaitu tidak ada kebebasan, yaitu ada yang menakutkan masyarakat, ada isinya kubu-kubu yang pro dan kontra. Dimunculkannya pembunuhan-pembunuhan yang tidak semanusiawi gitu. Di Nias ini ya masih mending kita dijauhkan dari situ. Maka kita harus banyak berdoa supaya dijauhkan dari segala yang jahat. Itu intinya ya. Nah, berikut saling menghormati dan menghargai ini. Saling menghormati dan menghargai ini betul-betul kita lakukan. Berikut, menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Ini harus kita lakukan juga supaya terhindar yang namanya tidak tertib, tidak teratur. Coba kalau semuanya, contohnya di sini semua hebat-hebat, udah luar biasa kemajuan kita, ya kan? Nah, dengan adanya yang berbeda, ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang lebih cepat menerima, maka itu berpadu sehingga itu membawa suasana kita lebih unik. Dan targetnya atau tujuannya yaitu hidup bersama-sama, menikmati dengan bersama-sama. Itu dia. Jadi penerapan norma dan aturan ini banyak manfaatnya ya, ada 6. Apa saja tadi, mari kita sebutkan satu-satu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, baik. Selanjutnya, masih ada semangat? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap untuk kita lanjutkan materinya? Siap. Oke. Perhatikan contoh manfaat penerapan dan aturan. Yaitu ada rasa peduli memberikan sebuah kado. Kado atau sebuah hadiah bagi orang yang contohnya mendapatkan keberhasilan berupa hadiah ulang tahun, supaya dia semangat hidupnya, diapresiasilah dia gitu, ya kan? Nah, kedua, ada gambar kedua berupa contoh manfaat penerapan norma, yaitu ketika mengerjakan ulangan, maka masing-masing harus mengerjakan
ya kan? Itu timbul yang namanya kejujuran tadi. Ya, mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri membuat kita merasa gembira dan senang atau tenang. Berikut pelaksanaan norma dan aturan. Kalau di rumah tadi Ibu bilang pertama yaitu cara membersihkan tempat tidur. Masih banyak lagi, menyayangi kakak dan adiknya. Kalau dia mempunyai saudara banyak, ya saling menyayangi. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu dia. Berikut, contoh pelaksanaan di sekolah. Tepat waktu datang, menghormati guru, warga sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, berpakaian seragam, menjaga kebersihan sekolah. Dan terakhir, waktu. Inilah buktinya ada anak sekolah, ini dia menyapa kawannya. Artinya pagi hari semangatnya beraktivitas, memulai kegiatan belajar mengajar. Kalau di masyarakat apa? Ini menghadiri acara yang ada pesta, contohnya di tetangga kita. Kita itu harus ikut berpartisipasi. Lalu menghormati tetangga, gotong royong dengan cara, contohnya di desa ada dibilang gotong royong membersihkan lingkungan desa, maka tergerak hati kita juga ikut membantu. Melaksanakan adat istiadat daerah setempat, contohnya kalau ada acara-acara keluarga, kita juga jangankan semua kita membantu, paling kecil yang bisa kita mampu melakukan, itu yang namanya sudah melakukan kerja sama. Terus mematuhi aturan lalu lintas. Berikutnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak tadi Ibu bilang apa? Sesuatu yang dapat terperoleh. Berdiri. Apa Nadine? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh. Betul sekali. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Jadi hak itu adalah hak yang kita peroleh. Contoh, memperoleh kasih sayang dari bapak dan mama, ataupun saudara, ataupun tante, ataupun paman, ataupun nenek, dan lain sebagainya. Di sekolah kita terima kasih sayang itu, terima dari guru, kepeduliannya, kenapa kamu sakit, contoh. Memperoleh makanan dan minuman yang sehat, lalu memperoleh pakaian yang layak, memperoleh pendidikan yang layak, menyampaikan pendapat, bermain. Bermain ini di les istirahat kedua, istirahat pertama, ada kan? Oke. Kewajiban juga sebagai anak, kita itu harus menghormati orang tua, menyayangi, menjaga kebersihan rumah, izin keluar rumah, mengucapkan salam atau sebelum pergi dan pulang, lalu mendengarkan nasihat orang tua. Itu harus juga ya, sangat menentukan. Berikut hak dan kewajiban anak di sekolah. Ada banyak. Memperoleh kepelajaran, itu Ibu bilang tadi. Ada penilaian dari sekolah, ada juga berupa bertanya guru kepada anak-anak, menyampaikan pendapat di saat ada yang kurang dipahami, meminjamkan buku, sudah dilakukan? Sudah. Bermain dan membeli makanan sudah terjadi kan? Sudah. Menikmati lingkungan sekolah dengan aman asri sudah? Sudah. Kewajiban juga di sekolah, menghormati guru, menyayangi teman, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah dengan rapi. Berikut hak selanjutnya, menikmati udara bersih, mengikuti acara adat. Tadi ini udah Ibu bilang di rumah ini. Kalau kewajibannya setelah itu yaitu menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm, menghargai budaya daerah yang lain yang berbeda, menghormati agama yang berbeda dengan kita, menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Itu saja yang Ibu sampaikan. Nah, untuk itu Ibu berikan diskusi kelompok. Oke, sebelum itu Ibu bagi sebagai tugas kelompok.
Untuk kelompok sesuaikan nanti naik. Ambil. Duduk. Ini selanjutnya ini anak kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Bagi. Nah, silakan nunggu. Kelompok. Silakan dilaksanakan kerja kelompoknya. Dengan waktu kita manfaatkan 10 menit. Nama. Sama, ini ada 4 dim. Iya. Ibu ini biasanya khususnya sudah usia mereka itu yang di bawah di dalam laci. Ada di sini. Bagus kan? Bagus kan kau duduk. Tidak, tulis aku tulis. Sudah bahas ini. Sini tulis apa contoh-contoh. Nanti aku ditulis apa contoh. Tulis contoh-contohnya di sini. Tulis contohnya. Apa kegiatan ini tulis nanti kamu tulis. Nanti dijelaskan ya kegiatan ini. Kamu nanti Cina. Nadine, kamu nanti. Ya, kamu nanti jelaskan. Mungkin ada lem. Satu kamu.
tujuan pembelajaran. Ibu kasih waktu 6 menit lagi. Kita tujuan pembelajaran. Iya. Sampai ke nanti apa jelaskan. Pertama yang ini. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini kami kelompok apa saja. Mereka jelaskan nanti. Siap. Bagaimana kelompok? Sudah siap? Oke, kalau udah siap, silakan disiapkan untuk presentasi ke kelompok di depan. Yang pertama kelompok 1. Oke, kelompok 1. Yang memberikan 1 orang saja siapa di sini? Theo, silakan maju Theo. Pertama. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik Kelompok. dapat Nama kelompok dulu. KPD norma dan aturan kelas 5. Kelas 5 SD. Nama kelompok 1. Nama anggota Sentika Theo Leo Victor Delvania. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma sesuai dengan gambar. Peserta didik dapat memberikan 2 contoh dari masing-masing norma. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Langkah kerja Ditempatkan di depan. Begini. Ini hasil diskusinya. Besar sih. jenis norma kesusilaan ini contohnya menolong teman, baru agama, pergi beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Terus jenis norma kesopanan. Jenis norma kesopanan menyala keluarga sebelum pergi ke sekolah. 4. Norma hukum. Menghukum orang yang bersalah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih nak. Silakan bawa. Nanti ibu ambil kembali ya. Di apa dulu. Sekarang ibu kasih kesempatan kelompok 2 di sebelah ini. Bisa. KPD norma dan aturan kelas 5 SD. Nama kelompok 2. Nama tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma sesuai gambar. 2. Peserta didik dapat memberikan 2 contoh dari masing-masing norma. 3. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Norma kesusilaan. Contohnya adalah kita menolong teman yang sedang terjatuh. Norma agama mengikuti ibadah sesuai agama masing-masing. Norma kesopanan kami kepada orang tua saat pergi ke sekolah, dan norma hukum mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali. Baik. Ibu beri kesempatan kelompok terakhir, kelompok 3 disilakan. KPD norma dan aturan kelas 5. Kelas nama kelompok 3, nama anggota Tina, Princess, Abraham, Adela, dan Ezra. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma
sesuai dengan gambar. 2. Peserta didik dapat memberikan 2 contoh dari masing-masing norma. 3. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. 1. Norma kesusilaan, yaitu menurut teman yang ada jatuh. 2. Agama, kita harus beribadah dengan sesuai masing-masing. Lalu kesopanan, berpamitan sebelum pergi ke sekolah kepada orang tua. Yang keempat adalah hukum menaati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik. Nah, semua yang sudah kita presentasikan dari kelompok-kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Maka pelajaran kita sebelum kita akhiri, sekarang Ibu mau evaluasi, mengadakan evaluasi. Yang pertama Ibu bertanya, dari yang sudah kita pelajari, yang Ibu sampaikan materinya, pertanyaan Ibu guru ada 2. Siapa yang tahu berapa macam norma dan aturan dari yang sudah didengarkan dari awal proses belajar mengajar tadi? Sekali lagi Ibu bertanya, kita tadi kan sudah melihat ada video, ada materi pembelajaran, ada tujuan tadi, ada norma dan aturan, ada macam-macam, ada pelaksanaan norma, penerapannya, serta bagaimana sanksinya semua. Sekarang Ibu tanya, pertanyaan Ibu, berapa macam norma dan aturan yang sudah dijelaskan Ibu tadi? Ada yang tahu? Ya, Nadine. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus. Pertanyaan Ibu yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan tentang norma dan aturan. Siapa yang tahu apa itu norma dan aturan? Siapa yang tahu pengertian norma dan aturan? Iya. Ines, diberi kesempatan. Sekali lagi diulang. Sesuatu yang harus kita patuhi. Hebat, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, norma dan aturan itu adalah sesuatu yang kita harus patuhi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu adakan refleksi dulu dari materi kita tadi. Bagian materi yang paling kamu suka apa, Nak? Ya, diberi kesempatan kepada Vina. Materi sepanjang kita tadi mendengarkan, memahami, diberi kesempatan. Apa materi yang paling kamu sukai? Yaitu mendirikan istilah tentang norma dan aturan jalan maupun hukum maupun agama. Baik, terima kasih, terima kasih. Kedua, apa yang kamu temukan di dalam pembelajaran norma dan aturan? Apa yang kamu temukan tadi? Ada ilmu yang kita dapat? Ada bentuk. Apa? Nah, diberi kesempatan kepada Leo. Mei. Ilmu yang kudapatkan di pendidikan Pancasila adalah tentang kewajiban dan hak. Tentang kewajiban dan hak. Ya, baik. Terima kasih, betul. Tentang norma dan aturan, hak dan kewajiban. Oke, baik. Kesimpulan Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi kita,
pada pagi ini yaitu mengenai norma dan aturan, bahwa ketika kita sudah mempelajari semuanya ini, maka kita harus benar-benar melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita berhasil, tertib, aman, dan sukses. Apa itu yang perlu kita lakukan normanya? Ya sesuai dengan kesopanan tadi, agama, kesusilaan, dan hukum. Dan kita laksanakan dan kita terapkan. Di mana kegiatan kita terapkan tadi? Di rumah, di sekolah, di masyarakat. Berikut, umpan balik yang Ibu sampaikan di sini, yaitu bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi, norma, dan aturan yang kita pelajari. Bagaimana perasaanmu, Nadine? Perasaanmu setelah sudah mempelajari? Saya senang karena saya tahu apa saja yang harus dilakukan untuk mematuhi segala kewajiban. Baik, terima kasih. Kedua, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari tentang hak dan kewajiban tadi, Princess? Bagaimana perasaanmu? Saya senang karena materi ini membuat saya lebih paham tentang norma dan aturan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum itu, apa yang kita lakukan setelah sudah tahu bahwa penerapan norma dan aturan ini harus kita terapkan, yaitu dengan cara kita harus menjalan siap si Leo. Saya melaksanakannya dengan sehari-hari. Ya, melaksanakannya sehari-hari. Baik, demikianlah materi kita pada pagi ini. Sebelum kita mengakhiri, Ibu tutup dengan berdoa. Siapa yang petugas? Nadine. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan supaya kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing. Itu juga dengan guru-guru kami ya Tuhan, Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan yang doa nama dari kesempurnaan sempurnakan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Demikian anak-anak pada materi kita hari ini. Terima kasih. Yahubu. Ya.